Jey Uso comeback untuk menolong Sami Zayn. Ibunya Kofi Kingston tolak peluk anaknya sendiri. Damian Priest dan The War Raiders hajar The Judgment Day. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan recap dan review episode Raw hari ini tanggal 24 Desember 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka oleh Drew McIntyre yang bercerita tentang kehidupan pribadinya yang bikin haru. Dia baru aja kehilangan anggota keluarganya waktu lagi di Skotlandia. Drew curhat kalau dukungan yang tulus di WWE itu nggak ada. Menurutnya, kekompakan di locker room cuma topeng aja. Dia nuduh Jimmy, Jay, dan Sami Zayn sebagai pengkhianat. Bahkan nyalahin fans karena gampang banget maafin orang kayak Jey Uso dan CM Punk. Drew ngasih peringatan, dia bakal balas dendam ke semua yang udah bikin dia sakit hati. Sambil bilang Roman Reigns dan CM Punk itu adalah penjahat yang sebenarnya di WWE. Sami Zayn muncul buat ngebalas dengan tulus tapi tetap tajam. Sami bilang dia ngerti rasa sakit Drew, tapi dia ngingetin bahwa semua superstar WWE harus ngorbanin banyak momen pribadi mereka demi karir. Fans juga punya perjuangan mereka sendiri, dan mereka itu juga alasan para superstar bisa sukses. Sami menantang narasi Drew yang egois, bilang kalau marah-marah aja nggak bikin dia spesial. Ketegangan makin naik waktu Drew nyuruh Sami kembali ke istri dan anaknya, terus pulang aja. Sami nggak tinggal diam, dia langsung nonjok Drew dan pertengkaran pun terjadi. Jey Uso tiba-tiba comeback buat bantu Sami ngasih super kick ke Drew McIntyre. Jey dan Sami akhirnya ngelempar Drew keluar ring buat nutup segmen ini. Seperti biasa, promo Drew McIntyre pasti keren banget. Dia emang natural sebagai heel. Sami Zayn juga cocok banget jadi lawan Drew di sini soalnya dia bisa ngebalas omongan dari Drew. Kembalinya Jey Uso setelah Drew McIntyre nyerang dia di backstage 3 minggu lalu bikin situasi juga makin seru. Sonya Deville dan geng Pure Fusion kolektifnya, Zoey Stark dan Shayna Baszler, muncul di backstage buat ngobrol ke GM Raw, Adam Pearce. Sonya minta tempatnya Kairi Sane di turnamen gelar IC Wanita, tapi ditolak karena Io Sky udah dipilih. PFC jadi kesal karena rencana mereka itu nggak berhasil. Langsung lanjut ke pertandingan pertama di Raw hari ini, babak perempat final turnamen gelar Women's Intercontinental antara Io Sky melawan Natalya melawan Alba Fire. Ada momen keren kayak Io dengan suicide dive-nya dan Alba dengan tornado DDT. Natalya juga sempat bikin heboh dengan double sharpshooter. Io pamer atletismenya lagi dengan springboard moonsault keluar ring, terus hantam Natalya di dalam ring dengan over the moonsault untuk memenangkan pertandingan. Io Sky maju ke babak berikutnya di turnamen gelar Women's Intercontinental. Pertandingan ini bagus banget antara 3 veteran. Sebenarnya sih pengen Natalya yang lolos, tapi pas Io jadi penggantinya Kairi, udah jelas dia yang bakal menang. Tapi tetap bakal keren banget kalau Natalya dapat gelar Intercontinental ini suatu saat nanti. Judgment Day terlihat nongkrong di clubhouse mereka, tapi Finn Balor dan Liv Morgan ribut kayak anak kecil, saling ngobrol lewat anggota lain biar nggak ngomong langsung. Dominic Mysterio malah sok berani bilang dia pengen tanding sama Damian Priest. Padahal kan pertandingannya emang udah diiklanin. Setelah Dom pergi, Finn cuma bisa bilang, "Tolong dong kasih 1 minggu ini tanpa drama." Di backstage, Sami dan Jey ngobrolin strategi. Sami berterima kasih ke Jey atas bantuannya tadi sambil nyebut kalau Jey juga pasti pengen balas dendam ke Drew. Meskipun belum 100% fit, Sami pengen selesain urusannya. Lanjut ke pertandingan antara Akira Tozawa melawan Chad Gable. Tozawa kelihatan keren dengan spinning kick dan super kick, tapi Gable mendominasi dengan 3 German suplex berturut-turut. Gable berhasil dibanting Tozawa dengan powerbomb yang dilanjut sama ankle lock sampai Tozawa menyerah untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Gable nggak mau lepasin submissionnya sampai Otis datang buat ngelempar Gable ke seberang ring. The Creeds muncul dan mereka semua akhirnya saling berhadapan sebelum Gable kabur dengan sekutunya. Pertandingan yang mudah buat Chad Gable. Akira Tozawa itu sebenarnya berbakat tapi emang jarang banget di-push secara serius. Kayaknya semua ini bakal menuju ke pertandingan antara Chad Gable melawan Otis buat nyelesain rivalitas mereka. Lanjut ke pertandingan antara Dominic Mysterio melawan Damian Priest.
Dominic mulai dengan taktik menghindar, tapi Damian cepat mendominasi dengan serangan kuat dan flatliner yang brutal di meja komentator. Kekacauan dimulai waktu JD McDonagh ketahuan nyamar jadi Santa Claus. Anggota Judgment Day yang lain udah pasti langsung nyerang Damian, bikin pertandingan ini berakhir diskualifikasi. Setelah pertandingan, Damian sempat melawan tapi kalah jumlah. Untungnya, The War Raiders datang ngebantu Damian. Mereka bertiga akhirnya berhasil lawan mundur The Judgment Day dan berdiri gagah buat nutup segmen ini. Damian Priest terlihat dominan di pertandingan ini seperti biasa. Ending diskualifikasi ini udah bisa ditebak sih kalau pertandingannya si Dom. Walaupun aku nggak terlalu suka ending kayak gini, tapi emang tujuannya bikin para heel makin dibenci. Alur cerita antara Damian dan Finn Balor ini kayaknya harus segera diselesaikan lah. Tapi makin sini malah terus aja berlanjut. Kehadiran War Raiders juga kayaknya ngeset pertandingan tag team 3 lawan 3 buat Raw minggu depan. Dalam wawancaranya bareng Jackie Redmond, Seth Rollins ngomong jujur tentang rasa nggak sukanya ke CM Punk. Seth bilang Punk nggak dibutuhin di WWE dan ngaku masih kesulitan ngelupain masalah yang lama. Ngomongin momen Punk yang berdiri bareng sama Roman Reigns di Survivor Series, Seth janji bakal ngeluarin kemarahan mentalnya di pertandingan mereka nanti. Seth juga kasih spoiler ke fans, mereka bakal lihat sisi dirinya yang belum pernah ditunjukin sebelumnya. Buat Seth, pertandingan ini bukan sekedar event biasa, tapi perang pribadi. Lanjut ke pertandingan antara Dexter Lumis melawan The Miz. Lumis langsung dominan, tahan dari serangan Miz dan sukses terbang ke Miz di luar ring. Miz sempat coba bangkit, tapi Lumis nge-counter dengan Uranagi Slam. Pas kelihatan Lumis mau ngunci kemenangan, Akam dan Reza dari AOP muncul di ringside. Diikuti Karrion Kross yang menyerang Lumis pakai forearm. Pertandingan pun berakhir diskualifikasi. The Final Testament langsung mengepung Lumis, tapi Wyatt Six datang buat ngebantu. The Wyatt Six berhasil bersihin ring dari para heel dengan Eric Rowan yang ngelempar Nikki Cross ke Final Testament di luar ring. Wyatt Six berdiri gagah sementara Final Testament terpaksa harus mundur. Ini pertandingan kedua di Raw hari ini yang endingnya diskualifikasi gara-gara ada tim heel yang ikut campur. 2 kali berturut-turut itu rasanya nggak kreatif banget. Feud-nya kayaknya bakal lanjut terus, tapi jujur agak ngebosenin. The War Raiders, juara tag team dunia yang baru, ngobrol sama Damian Priest. Damian berterima kasih atas bantuan mereka sebelumnya dan mereka menegaskan aliansi yang saling menghormati. Damian janji bakal berdiri di sisi mereka buat perang melawan Judgment Day. Ada video misterius dengan simbol Zero muncul, kayaknya sih ini ngasih kode soal debut Penta di WWE, tapi juga bisa buat superstar lain yang mungkin bakal return. Lanjut ke segmen promo dari The New Day. Kofi Kingston dan Xavier Woods curhat soal hujatan dari fans belakangan ini. Kofi bahkan ngajak ibunya dari Ghana ke arena, tapi ibunya kelihatan kecewa banget sama Kofi. Ibunya sampai nggak mau meluk Kofi dan pergi begitu aja, bikin Kofi dan Woods jadi terdiam di ring. Cerita ini makin nunjukin kalau semua orang benci The New Day sekarang. Bahkan ibunya Kofi nggak suka sama apa yang dilakuin anaknya. Setelah itu, New Day ketemu sama Rey Mysterio. Rey minta maaf atas perbuatannya minggu lalu, tapi dia juga nyuruh New Day buat minta maaf dan tanggung jawab. Kofi dan Woods nolak. Mereka ngerasa nggak salah apa-apa. Rey akhirnya ninggalin mereka sambil bilang, New Day sucks. Langsung aja pertandingan utama di Raw hari ini antara Sami Zayn melawan Drew McIntyre. Drew nunjukin kekuatan dan ketahanannya, termasuk backbreaker yang brutal di apron dan hantam Claymore Kick ke Sami Zayn untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Drew nyerang Sami sampai Jey Uso datang nyelamatin dengan spear. Tapi, Tama Tonga, Jake Fatu dan Solo Sikoa dari Bloodline hadir buat nyerang Jey. Walau Jey sempat ngelawan dengan super kick ke Tama, dia kalah jumlah. Sami coba bantu Jey tapi juga nggak mampu. Jake Fatu ngasih hip attack dan double moonsault ke Sami, sementara Solo juga ngasih Samoan Spike ke mereka. The Bloodline menutup acara dengan pose Once Up, sementara Jey dan Sami dibiarkan terkapar di ring. Pertandingannya bagus, kedua bintang ngejual serangan mereka dengan keren. Ending kayak gini tuh udah sering banget kita lihat di SmackDown, bedanya cuman sekarang terjadinya di Raw. Semua ini agak klise tapi emang tujuannya buat lanjutin cerita Solo yang pengen nunjukin ke Roman Reigns kalau dialah sang Tribal Chief yang sejati. Secara keseluruhan, ini episode Raw yang levelnya di bawah rata-rata. Mirip sama SmackDown minggu kemarin. Buat aku, ini Raw yang paling lemah tahun ini.
Satu-satunya pertandingan yang benar-benar bagus cuma main event Drew sama Semi. Pertandingan wanitanya tadi juga biasa aja, nggak ada yang stand out. Dua pertandingan lainnya endingnya sama diskualifikasi. Bikin frustasi soalnya repetitif banget. Kelihatannya WWE lagi ngebangun ke episode besar Raw di Netflix besok. Dan sekarang ini banyak hal yang rasanya cuma sekedar numpang lewat aja. Kalau kalian nggak nonton episode ini ya kalian nggak bakal rugi apa-apa. Sama kayak SmackDown minggu kemarin. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.